Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, full spoiler manga One Piece chapter 1100 kemarin benar-benar memberikan informasi yang cukup menarik bagi para fan One Piece. Ya, meskipun di chapter 1100 nantinya kita masih diperlihatkan kisah masa lalu Kuma secara keseluruhan, tetapi ada beberapa poin penting yang sangat menarik untuk kita bahas kali ini. Dan salah satunya, apa yang sebenarnya menjadi tujuan Kuma datang ke East Blue, atau lebih tepatnya di Desa Fusa, tempat kampung halaman sang baka Sencho Mugiwara Luffy, sekaligus sang pemimpin revolusioner army yaitu Monkey D. Dragon, yang memang memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Kuma sebelum Kuma benar-benar menjadi cyborg. Mungkinkah semua ini ada hubungannya dengan buah iblis Hito Itonomi model Nika yang dimakan oleh Luffy, sehingga pemerintah dunia mengutus Kuma untuk datang ke East Blue? Ya, memang semua itu tidak sepenuhnya salah, tetapi yang jelas kedatangan Kuma ke East Blue berkaitan dengan ucapan yang pernah dikatakan oleh Monkey D. Dragon kepada Kuma. Ya, pergilah mengikuti arah angin, takdir akan membawamu. Nah, sampai di sini apakah mungkin setelah Kuma datang ke Desa Fusa, hal ini juga yang menjadi alasan kenapa Kuma sampai rela melindungi kapal Tosen Sunny di Kepulauan Sabaody ketika kelompok bajak laut topi jerami sedang melakukan latihan selama 2 tahun? Karena seperti yang kita tahu, saat itu Kuma telah menjadi cyborg, dan pada bocoran spoiler kali ini dikatakan semua ingatan Kuma benar-benar telah dihapuskan. Tetapi anehnya, di chapter 1092, atau lebih tepatnya saat Kuma berhadapan langsung dengan Akainu di Mary Joyce, Akainu pernah mengatakan bahwa pikiranmu seharusnya sudah tidak ada lagi, dan orang sepertimu juga seharusnya sudah mati. Kemana sebenarnya tujuanmu? Nah, apabila kita analisa lagi dari perkataan Akainu tersebut, sepertinya memang Kuma ini belum 100% kehilangan kesadarannya dan full menjadi cyborg. Kenapa? Ya, nyatanya saat kepala Kuma terkena serangan magma milik Akainu, Kuma masih terlihat mengeluarkan darah. Bahkan Akainu pun terlihat sangat terkejut ketika mengetahui hal tersebut. Lalu sampai di sini yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah, apakah operasi Pacifista ada campur tangannya dari organisasi Revolutionary Army? Karena seperti yang kita tahu, Monkey D. Dragon dan Dr. Vegapunk memiliki hubungan yang cukup dekat, apalagi mereka berdua memiliki tujuan yang sama. Ya, mengungkap apa yang sebenarnya terjadi pada masa abad kekosongan atau Void Century. Well, tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Oke, pembahasan kali ini akan kita mulai dari manga One Piece chapter 1097. Ya, lebih tepatnya di chapter ini ada sebuah fakta menarik bahwa Monkey D. Dragon dulunya adalah seorang mantan angkatan laut. Namun belum diketahui pasti kapan timeline Monkey D. Dragon ini menjadi seorang angkatan laut. Tetapi yang jelas 22 tahun yang lalu, atau lebih tepatnya saat Dragon berusia 33 tahun, kita bisa melihat bagaimana akhirnya Monkey D. Dragon menciptakan sebuah organisasi yang sangat ditakuti oleh pemerintah dunia. Ya, Revolutionary Army. Nah, apabila kita tarik benang merahnya, sebenarnya di tahun yang sama ada sebuah insiden yang sangat mengerikan, di mana insiden ini sampai disembunyikan oleh pemerintah dunia dari sejarah. Dan insiden tersebut dikenal sebagai pembantaian massal para sejarawan Ohara. Yap, tentu saja apabila kita hubungkan dengan informasi yang diberikan pada manga One Piece chapter terbaru, jelas salah satu alasan kenapa Monkey D. Dragon membentuk organisasi Revolutionary Army adalah insiden yang terjadi pada Ohara.
Selain itu, tentu saja pemerintah dunia yang mengetahui hal ini pun mulai melakukan segala cara untuk tetap menjaga eksistensi dan hegemoni yang telah mereka bangun sejak ratusan tahun lamanya. Dan salah satunya adalah bekerja sama dengan Dr. Vegapunk untuk mengembangkan teknologi militer yang dulunya pernah dimiliki oleh kerajaan kuno. Nah, oleh sebab itu, hal ini juga yang menjadi alasan kenapa pemerintah dunia begitu tertarik pada sosok Kuma yang merupakan keturunan ras bukenir untuk dijadikan sebuah objek pasukan cloning yang dikenal sebagai pacifista. Dan seperti yang sudah Mimin jelaskan tadi, memang rasanya Kuma ini belum 100% menjadi cyborg karena ada beberapa hal yang telah diungkap yang menjadi sebuah kejanggalan mengenai hal tersebut. Ya, contohnya seperti Kuma yang masih mengeluarkan darah, lalu bagaimana Kuma terlihat melindungi kapal Tosen Sunny. Dan bisa jadi, Dr. Vegapunk memang sengaja memprogram untuk melakukan hal itu tanpa sepengetahuan pemerintah dunia. Lalu kenapa Dr. Vegapunk melakukan hal itu? Bukankah Dr. Vegapunk telah melakukan kesepakatan dengan Gorosei Saturn? Ya, jawabannya sudah sangat jelas. Ada pada manga One Piece chapter 1099, lebih tepatnya saat Kuma mengatakan kepada Dr. Vegapunk bahwa dirinya percaya kepada Dr. Vegapunk sama seperti halnya Dragon. Jika Dr. Vegapunk akan menciptakan sebuah teknologi prajurit masa depan yang mampu menyelamatkan banyak orang. Nah, artinya memang semua ini ada kaitannya dengan peran dari Monkey D. Dragon yang bertemu dengan Dr. Vegapunk saat di Pulau Ohara, atau lebih tepatnya pada manga One Piece chapter 1066. Dan bisa jadi, di pertemuan tersebut, Dragon mengungkap kepada Dr. Vegapunk tentang aib dari pemerintah dunia yang sebenarnya. Karena seperti yang kita tahu, Dragon ini merupakan seorang mantan angkatan laut. Dan Mimin rasa jabatan dari Monkey D. Dragon ketika itu pun tidaklah sembarangan. Ya, hal ini bisa kita buktikan dengan umur Dragon dan Sakazuki Akainu yang memiliki umur yang sama. Dengan kata lain, jika kita melihat susunan admiral sebelum time skip, mulai dari Akainu, Kizaru, dan Aoki Zikuzan, bisa jadi ketika itu Monkey D. Dragon memang telah dipersiapkan untuk menjadi seorang admiral ataupun seorang fleet admiral. Artinya hal ini juga bisa mengungkap apa yang sebenarnya menjadi kekuatan buah iblis dari seorang pemberontak yang paling dicari oleh pemerintah dunia, yaitu Monkey D. Dragon. Ya, kemungkinan besar Dragon adalah pemilik kekuatan buah iblis Logia. Dan buah iblis Logia yang paling masuk akal yang dimiliki oleh Monkey D. Dragon adalah buah iblis Tenki Tenki no Mi, di mana dengan kekuatan buah iblis ini memberikan penggunanya kekuatan untuk memanipulasi cuaca, baik itu petir ataupun angin dan segala hal yang berhubungan dengan cuaca. Karena seperti yang kita tahu, Oda Sensei sudah memberikan clue tersebut sejak pertama kalinya Monkey D. Dragon diperlihatkan dalam cerita One Piece. Selain itu, melihat Dragon adalah karakter penting, Mimin rasa kekuatan buah iblisnya ini sudah berada di tahap awakening, sehingga Dragon bisa memunculkan cuaca yang sangat ekstrim. Dan bisa jadi dengan kekuatan buah iblisnya ini membuat Monkey D. Dragon begitu amat sangat sulit untuk ditangkap ataupun dikalahkan oleh para angkatan laut dan pemerintah dunia. Nah, itu tadi merupakan peran dan kekuatan buah iblis dari Monkey D. Dragon. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.